Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivena Kamlasi, mahasiswa akuntansi dengan NIM 2017-0102-308 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah manajemen audit yang berjudul Audit Manajemen Kepastian Mutu. Pengertian audit manajemen kepastian mutu. Audit sistem kepastian mutu adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Yang berikut, manfaat audit manajemen mutu. Yang pertama itu menilai ketaatan terhadap prosedur pengendalian mutu dan standar program mutu. Yang kedua, menilai proses pengembalian keputusan untuk keabsahan. Yang ketiga, menilai karakteristik mutu suatu produk serta proses yang berkaitan dengan spesifikasi dari pelanggan untuk pendesain melalui pengendalian dan inspeksi reguler. Yang keempat, memperbaiki efektivitas dari program manajemen mutu. Yang kelima, mengeksplorasi penyebab kerusakan, keluhan pelanggan, dan masalah lainnya. Yang keenam, memperoleh sertifikasi normal dari program manajemen mutu. Yang ketujuh, mengarahkan dan memotivasi staf dan manajemen untuk menciptakan kesadaran mutu. Yang kedelapan, menunjukkan perhatian manajemen mutu terhadap pemasok untuk memperoleh perlindungan atas tuntutan liabilitas produk. Yang kesembilan, memperkenalkan formalitas dan konsistensi dalam program mutu. Yang terakhir, melakukan pelatihan dan memberikan pengetahuan teknis. Yang berikut, ruang lingkup audit manajemen mutu. Ruang lingkup audit manajemen mutu itu mencakup beberapa, yaitu yang pertama, internal dan eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh orang luar terhadap perusahaan. Hasil audit ini sering dibagi oleh perusahaan yang diaudit dan pelanggan yang melakukan audit. Yang kedua, sistem, produk, proses, lokasi, dan organisasional. Audit ini mensyaratkan keahlian teknologi auditor, garis dasar atau baseline, dan reguler. Baseline audit biasanya lebih menyeluruh dan insentif. Regular audit dapat diperluas dengan audit khusus atau audit ad hoc dengan alasan kerusakan yang banyak, perubahan-perubahan, dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga itu khusus dan komprehensif. Audit khusus atau special audits adalah terbatas. Audit komprehensif atau komprehensif audit itu mencakup area-area lain seperti akuntansi, operasi, dan pemasaran. Yang berikut itu prinsip audit manajemen mutu. Yang pertama, prinsip terkait dengan auditor. Yang pertama itu kode etik sebagai dasar profesionalisme. Kode etik merupakan dasar profesionalisme auditor dalam pelaksanaan audit. Dan yang kedua, menyajikan hasil yang objektif dan akurat, yaitu seseorang auditor berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan audit secara benar dan akurat. Dan temuan audit adalah kesimpulan dan laporan audit mencerminkan pelaksanaan kegiatan audit secara benar dan akurat. Yang ketiga, profesional memiliki kompetensi sebagai auditor. Yang kedua itu prinsip terkait dengan kegiatan auditor. Yang pertama itu independen. Independen adalah auditor itu mandiri dan tidak berpihak, tidak melakukan audit pada area yang bukan tanggung jawabnya. Yang kedua itu bukti yang objektif. Bukti yang objektif sebagai dasar membuat kesimpulan audit dapat diverifikasi dan sampel audit yang diambil cukup mewakili. Yang ketiga itu terencana.
Terencana yaitu audit harus terencana secara sistematik sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang berikutnya, berkualifikasi. Audit harus berkualifikasi dan independen. Yang berikutnya, maksud dan tujuan hasil audit harus diklarifikasi dan disetujui. Yang berikut, audit harus direncanakan dan dipersiapkan secara memadai. Yang berikutnya, pertanggungjawaban, yaitu orang yang bertanggung jawab atas aktivitas yang akan diaudit harus secara baik dan diberitakan sebelum dan sesudah audit. Yang berikut, rencana audit dan laporan akhir harus tertulis. Berikutnya, auditor harus menindaklanjuti tindakan perbaikan. Berikut, penilaian terhadap standar objektif, faktual, dan apabila mungkin kuantitatif. Berikutnya, audit tidak mengganggu kegiatan operasional yang berjalan. Berikut, frekuensi, intensitas, dan luas audit bervariasi dengan kebutuhan aktual. Berikutnya, kertas kerja dan dokumen audit harus disimpan dengan baik dan teratur. Yang terakhir, uji petik untuk mengumpulkan bukti harus tidak memihak dan dapat dipercaya. Yang berikutnya, strategi pendekatan audit kepastian mutu, yaitu yang pertama, perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran, organisasi. Perencanaan audit ini dapat mengidentifikasi 5W tambah 1H. Dan yang kedua, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit ini diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit atau yang disebut dengan KKA. Yang berikutnya adalah mempelajari hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Yang terakhir, tindakan perbaikan. Pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Yang berikut, strategi meningkatkan nilai tambah. Yang pertama itu perencanaan audit. Perencanaan audit ini meliputi beberapa hal, yaitu memahami harapan audit atau budaya organisasi. Yang kedua, perhatian khusus pada beberapa permasalahan atau hasil dari audit sebelumnya. Yang ketiga, analisis risiko berdasarkan sektor industri atau khusus terhadap organisasi audit. Yang keempat, mengevaluasi terhadap peraturan yang berhubungan. Yang kelima, membentuk tim audit yang cukup kompeten untuk mencapai tujuan audit. Dan yang keenam, mengalokasikan waktu yang cukup. Yang berikutnya itu teknik audit. Teknik audit juga mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, fokus pada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas. Yang kedua, ingat dan pahami dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas. Dan yang ketiga, gunakan pendekatan atau PDAC yang artinya Plan, Do, Check, and Act untuk mengevaluasi efektivitas organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.